Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam keadaan yang baik ya. Kembali lagi dengan Pak Jos, Pak Roni Sombing. Hari ini anak-anak kita akan kembali membahas materi PJOK di kelas 3 SD ya. Jadi Bapak harap ketika Bapak menyampaikan materi ini kamu dengarkan dengan baik ya nak. Kamu simak dengan baik supaya kamu paham tentang penyampaian materi, terlebih kamu paham tentang materi kita hari ini. Oke anak, kita lanjut ya. Kita masih di tema keempat ya. Kita sekarang masuk di subtema yang kedua, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, di subtema kedua ini materinya adalah kegiatan waktu luang. Jelas ya nak, kegiatan waktu luang. Oke. Nah, seperti biasa ada dua kompetensi dasar yang harus kamu capai, pengetahuan dan keterampilan. Sehingga dari keduanya ini muncullah tujuan pembelajaran ya anak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Lalu siswa dapat menceritakan bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Lalu siswa dapat menentukan satu kegiatan waktu luang dan menuliskan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Yang keempat, siswa dapat menceritakan manfaat gerakan dalam kegiatan tersebut bagi kesehatan tubuh. Cukup jelas ya nak ya tujuan pembelajarannya ini. Oke, supaya kamu bisa mencapai ini, kamu dengarkanlah setiap penyampaian materi Bapak supaya kamu bisa menjelaskan, menceritakan, menentukan tentang waktu luang dan manfaatnya bagi tubuh kita. Nah, seperti biasa Bapak ingatkan kembali gerakan non-lokomotor, lokomotor dan manipulatif. Kamu harus ingat ini terus ya nak. Oke, lokomotor tanpa berpindah tempat, lokomotor berpindah tempat, dan manipulatif melibatkan benda di luar tubuh. Nah, kita lanjut. Nah, waktu luang. Apakah waktu luang ini? Waktu luang adalah waktu saat bisa melakukan kegiatan santai yang kita suka atau sesuai keinginan. Ya, waktu saat bisa melakukan kegiatan santai yang kita suka dan sesuai dengan keinginan kita. Oke, anak-anak. Nah, waktu luang itu terjadi pada saat di sekolah. Jadi ada waktu luang ketika kamu di sekolah dan juga ada waktu luang ketika kamu di rumah. Oke, jelas ya, nak? Nah, yang pertama waktu luang ketika di sekolah. Nah, waktu luang ketika di sekolah itu ya yang pertama sebelum bel masuk. Nah, kira-kira sebelum bel masuk ini kamu ngapain nak? Ya bisa ngobrol dengan teman, duduk ya atau cerita-cerita ataupun bisa ke toilet ya. Nah, inilah waktu-waktu luangmu sebelum bel masuk kelas, sebelum masuk kelas. Lalu setelah jam istirahat. Nah, waktu luangmu ketika jam istirahat biasanya kamu ngapain nak? Ya mungkin ada yang ke kantin ya, duduk di kantin atau mungkin ke toilet ya, ataupun bercerita-cerita di lorong sekolah ya kan nak? Nah, lalu saat pulang sekolah. Nah, saat pulang sekolah ada juga waktu luangmu. Setelah pulang sekolah mungkin kamu ya setelah keluar dari kelas bisa bercerita dengan teman sambil berjalan, ataupun setelah sampai di rumah apa yang kamu lakukan, ataupun pada saat di perjalanan mau ke rumah ya itulah bagian juga waktu luang. Oke anak-anak, ini adalah waktu luang di sekolah. Nah, yang berikutnya waktu luang di rumah. Nah, tadi yang di sekolah ya, sekarang di rumah. Waktu luang ketika kamu di rumah ya adalah pagi hari sebelum sekolah. Nah, apa yang kamu lakukan di pagi hari sebelum sekolah? Ya jelas ya, setelah bangun ya mungkin merapikan tempat tidur ya, lalu mandi, gosok gigi ya, sarapan, oke, ganti pakaian sebelum ke sekolah. Lalu setelah itu pada sore hari, berarti pada sore hari ini ya kamu sudah pulang dari sekolah yang tadi. Nah, apa yang kamu lakukan? Ya mungkin tidur siang ya, ataupun banyak kegiatan ya yang kamu lakukan di rumah, mungkin menonton, membaca atau bermain di sekitaran rumah ataupun di rumah. Lalu saat libur sekolah, waktu luang di rumah, apa yang kamu lakukan? Oke, banyak ya mana ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas ya tentang kegiatan apa yang sering dilakukan untuk mengisi waktu luang yang dapat membuat tubuh sehat. Oke anak-anak, tadi kan Bapak menjelaskan sedikit tentang waktu-waktu luangmu di rumah. Nah, sekarang waktu luang itu kegiatan apa yang kamu lakukan supaya tubuh kita ini sehat, yang membuat tubuh kita sehat. Oke, yang pertama anak-anak, waktu luang kita bisa kita isi dengan berolahraga ya, berolahraga. Nah,
dengan berolahraga ini kamu bisa memilih olahraga yang kamu sukai ya. Banyak olahraga karena ya, main bola, bulu tangkis ya, jogging, bersepeda ya, ataupun berenang dan lain sebagainya. Nah, manfaat berolahraga bagi tubuh kita kan gitu nak ya. Ini kan waktu luang, kegiatan berolahraga yang kita lakukan dalam waktu luang. Manfaatnya ke dalam tubuh kita apa? Tubuh menjadi sehat dan bugar ya. Lalu mengurangi resiko terhindar dari penyakit ya, cukup jelas ya nak. Nah, lalu mempertahankan berat badan ideal, artinya dengan sering berolahraga kita mungkin tidak akan kegemukan ya. Lalu mencegah stres, betul ya, beban pikiran ya kadang membuat stres ya, berolahraga lah nak. Nah, olahraga yang kamu sukai yang bisa mengisi waktu luangmu bisa kamu lihat di sini ya. Ada yang main skateboard itu ya, ada yang main bulu tangkis ya, ada bola kasti, rounder, sepak bola, jogging ataupun lompat tali atau skipping. Oke, jadi yang pertama mengisi waktu luang yang bermanfaat dengan tubuh adalah dengan berolahraga. Yang kedua adalah permainan tradisional. Nah, manfaatnya permainan tradisional ini dapat melatih fisik dan motorik. Oke, nah kamu tahu karena permainan tradisional ya. Nah, nanti setelah ini akan Bapak tunjukkan contoh-contoh permainan tradisional yang bisa kamu lakukan ketika kamu memiliki waktu luang ya. Lalu melatih anak untuk taat aturan dan menghormati orang lain ya, manfaat permainan tradisional ini. Lalu melatih kerjasama dan negosiasi. Lalu melatih kejujuran. Nah, bisa kamu lihat di sini anak permainan-permainan tradisionalnya ya. Yang pertama ada lompat lari, ada main kereta apian, ada di situ yang memasukkan batu ke sebuah tempat ya. Lalu ada main gala ya. Lalu di sini ada main petak umpet. Oke. Lalu ada main apa namanya ini ya? Oh, main tali yang di bawah ya, yang di atas engkrang ya. Oke. Nah, inilah permainan-permainan tradisional yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu luang ya kan nak. Nah, manfaatnya adalah di sini sudah cukup jelas, melatih fisik ya, melatih anak untuk taat dalam aturan, menghormati orang lain, melatih kerjasama, negosiasi dan kejujuran. Oke, ini adalah contoh yang kedua ya, yang bermanfaat ya ketika kamu memiliki waktu luang. Nah, yang ketiga menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar rumah ya. Berarti setelah mungkin kamu memiliki waktu luang di rumah ya, setelah pulang sekolah misalnya atau sedang libur ya, kamu bisa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar rumah. Manfaatnya itu anak-anak, yang pertama tubuh menjadi aktif bergerak ya. Lalu menjaga kesehatan diri dan keluarga, ya nak. Lalu melatih menjaga kebersihan dan kerapian. Lalu memberikan kenyamanan ya. Nah, ini dia ya, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar rumah ya. Kamu bisa membersihkan kaca rumah, menyapu ya, ataupun membersihkan bak mandi ya. Lalu di sini bisa merapikan lemari ya, menyapu teras atau mengepel ya. Oke anak-anak, jadi ini bisa kamu lakukan semuanya di rumah ya, untuk mengisi waktu luangmu dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Manfaatnya sudah ada di samping ini ya. Oke. Lalu yang berikutnya anak-anak, ya, merawat tanaman ya, merawat tanaman. Oke, manfaat dari merawat tanaman ini, rumah menjadi indah dan sejuk ya, membuat udara lebih segar sehingga mengurangi polusi udara. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh karena beraktivitas di luar ruangan dan terkena sinar matahari ya, karena meningkatkan daya tubuh. Karena biasanya merawat tanaman ini kita lakukan di pagi hari ya, sambil kita berjemur, itu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini kamu perhatikan contoh-contoh merawat tanaman ya. Ada yang disiram, ada yang dipupuk, ada yang dibersihkan atau dipangkas ya tanamannya. Lalu di sini yang berikutnya, ini di sekolah ya, merawat tanaman. Oh, cukup jelas ya nak. Ini adalah kegiatan waktu luang yang keempat yang tujuannya dapat menyehatkan tubuh. Oke, nah kita lanjut. Oke anak-anak ya, ternyata sudah selesai ya. Demikian untuk materi kita anak-anak ya, memanfaatkan waktu luang.
Jadi Bapak harap kamu bisa menceritakan ya waktu luang yang kamu punya ketika kamu di sekolah ya, ketika kamu pun di rumah, dan kamu juga bisa menjelaskan manfaat-manfaat dari pengisian waktu luang tadi ya. Lalu apa saja yang kamu lakukan ketika kamu mendapatkan waktu luang yang bermanfaat untuk tubuh. Tadi ada berolahraga, merawat tanaman ya, membersihkan rumah ya nak. Nah, kamu pahami itu semua dan kamu pahami juga manfaatnya bagi tubuh kita. Oke, sebelum kita selesai ya, Bapak sampaikan supaya kamu tetap semangat belajar, lalu kamu tetap menjaga kesehatan dan selalu berolahraga untuk menjaga imun tubuhmu tetap baik. Dan jangan lupa selalu mendukung channel Bapak ini dengan cara di subscribe. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi minggu depan di pertemuan berikutnya tentang pembahasan tentang materi PJOK masih dengan Pak Jos. Selamat pagi semuanya, dadah.